Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan menjadi bagian Anda semua. Dan tentunya satu kebahagiaan kita dapat bertemu pada saat ini untuk bertemu kembali dalam kita akan membahas akan firman Tuhan. Dan khususnya kita akan membahas pada kesempatan kali ini adalah dari pelajaran sekolah sahabat kita yang sepanjang triwulan ini akan coba saya sampaikan beberapa garis besar yang diperlukan untuk membekali kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu triwulan ini, di mana judulnya adalah Misi Allah, Misi Saya. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu untuk kami. Terima kasih atas kesempatan yang baik kami dapat bertemu, untuk kami dapat bersama-sama kembali Tuhan mempelajari akan firman-Mu. Dan khususnya pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu, yaitu akan melihat garis besar pelajaran kelas sahabat sepanjang satu triwulan ini dengan judul Misi Allah, Misi Saya. Kiranya semuanya ini akan boleh Tuhan berkati, hikmat akal budi menjadi bagian kami semuanya, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan akan menjadi satu kekuatan untuk kami semuanya. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pada pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu triwulan ini akan menekankan kepada satu gaya hidup yang sebenarnya harus menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan. Pada bagian awal daripada pelajaran sekolah sahabat kita, pada satu statement dikatakan bahwa dalam pelajaran sekolah sahabat kita satu triwulan ini adalah mengingatkan kembali kepada seluruh umat-umat Tuhan agar terlibat seluruh anggota, seluruh jemaat, seluruh gereja dalam meningkatkan pelayanan untuk menjangkau keluar. Dan saya pikir garis besar ini adalah menjadi satu garis besar yang perlu kita ingat di sepanjang kita mempelajari sekolah sahabat kita satu triwulan ini. Saya akan membagi kepada beberapa hal yang kita perlu lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Yang pertama adalah misi Allah bagi kita. Lalu kemudian bagian kedua adalah panggilan Allah untuk misi yang sedang atau sudah dilakukan. Dan yang ketiga adalah membagikan misi Allah. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita kadang-kadang dalam mengikuti misi Allah ini selalu juga ada kendala sehingga kita punya alasan untuk menghindari misi Allah ini. Dan yang berikutnya adalah tentang motivasi dan persiapan dalam menjalankan misi. Lalu kemudian saya juga melihat bahwa pentingnya dalam pelajaran sahabat ini disebutkan tentang bagaimana atau jenis-jenis misi yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Lalu kemudian pada beberapa bagian akhir juga saya melihat dalam pelajaran kelas sahabat kita satu triwulan ini adalah bagaimana ada misi-misi khusus dari Allah kepada manusia, di mana itu pun berdampak untuk umat manusia itu sendiri, terlebih dalam misi keselamatan. Dan yang paling akhir dalam pelajaran kelas sahabat kita akan lihat bagaimana hasil dari semua misi Allah ini, atau disebutkan dalam pelajaran kelas sahabat kita akhir dari misi Allah. Baik, kita akan lihat bagian pertama tentang misi Allah bagi kita. Kapankah misi Allah ini sebenarnya dimulai? Pelajaran sekolah sahabat kita mencatat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta ini dan juga menciptakan manusia itu sendiri, maka misi Allah itu sebenarnya sudah dimulaikan. Tetapi ada satu masalah yang kita juga nanti kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat ini, bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga misi Allah itu, atau yang kita nanti lihat dalam pelajaran sahabatnya adalah misi keselamatan, harus dijalankan. Itu tercatat dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Apa saja misi Allah bagi manusia ini? Yang pertama, misi Allah bagi manusia adalah sifatnya menjangkau. Apa arti menjangkau? Dalam pelajaran kelas sahabat kita satu triwulan ini, Allah ingin mendamaikan dunia dengan dirinya. Sebagai penghalang di sana adalah tentu dosa. Itu tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Yang kedua, misi Allah bagi kita adalah dalam pelajaran sahabat kita juga dikatakan Ia mau tinggal bersama dengan kita. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia akhirnya tidak bisa memiliki satu hubungan yang dekat dengan Allah, dan mereka terpisah. Itu sebabnya dalam Keluaran 29, Keluaran 43 dan Keluaran 45 di sana digambarkan dalam beberapa pasal ini bahwa Allah ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Yang ketiga,
Misi Allah adalah ingin menjadi satu dengan kita. Kalau kita melihat dalam Yohanes 1:14 bahwa misi keselamatan itu dia laksanakan melalui pribadi Yesus Kristus. Yang dikatakan dalam Yohanes 1:14 adalah firman yang menjadi manusia. Ia telah datang ke dunia ini dalam rupa manusia untuk menjalankan misi Allah ini agar dia dapat bersatu dengan kita. Dan yang keempat, dalam pembahasan pelajaran kelas sahabat kita 1 triluan ini, misi Allah adalah kembali untuk kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, yang mengatakan bahwa di mana aku berada, kamu pun akan berada. Allah rindu untuk terus bersama dengan kita. Bahkan sekalipun kalau kita belajar dalam pelajaran kelas sahabat ini, pada saat dia akan naik ke surga setelah kebangkitannya, dia berjanji dia akan kembali datang menjemputkan saudara dan saya. Pada garis besar kedua dalam pelajaran sahabat kita ini adalah bagaimana Allah juga memanggil kita manusia untuk mengikuti atau menjalankan misi Allah itu sendiri. Kalau kita melihat dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, beberapa kalimat di sana dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan dikatakan ke seluruh dunia. Artinya Allah ingin melibatkan seluruh umat Tuhan agar mereka pun bekerja bagi Allah dalam mengembangkan misi Allah, terlebih misi keselamatan ini. Bahkan juga kalau kita melihat dalam pelajaran sahabat kita, yaitu dalam Kejadian 12 ayat 1 dan ketiga, bagaimana tercatat di sana Allah memanggil Abraham sebagai salah satu tokoh utama dalam perjanjian lama, di mana di sanalah Allah memulaikan sebuah rencana yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan manusia dengan memberikan satu harapan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham adalah keturunan yang diberkati Tuhan, dan melalui keturunan Abraham akan hadir di sana juru selamat atau Yesus Kristus sendiri. Lalu pada bagian yang kita lihat dalam pelajaran tentang panggilan Abraham ini, kita akan juga melihat bagaimana kita perlu juga merasakan panggilan ketika Allah memanggil kita untuk terlibat dalam misi keselamatan adalah bahwa Allah rindu kita memulaikan pekerjaan misi keselamatan ini, bahkan mulai dari lingkungan atau tempat di mana kita berada. Tidak perlu kita berangan-angan atau bermimpi terlalu jauh untuk ke suatu tempat yang jauh ataupun asing untuk menjalankan misi Allah ini. Tetapi mulailah dari tempat di mana kita berada. Sebagaimana Abraham juga memulaikan misinya dari keluarganya, maka Allah juga rindu agar kita pun juga menjalankan misi keselamatan ini mulai dari keluarga kita. Pada bagian ketiga, garis besar pelajaran sahabat kita adalah membagikan misi Allah. Masalah yang terlihat dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa adalah kadang-kadang kita hidup dalam ketidaktahuan. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah dalam misi keselamatan tidak menyembunyikan sesuatu hal pun kepada kita. Dalam Amos 3 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan terlebih dahulu kepada nabi-nabinya. Kita memiliki begitu banyak informasi yang jelas tentang misi Allah ini. Misi Allah bukanlah merupakan misi yang rahasia, tetapi sebuah misi yang terbuka, terlihat, dan semua orang bisa mempelajari misi Allah. Misi Allah adalah merupakan satu bentuk keterlibatan kita semuanya, karena dia telah menyatakan misi ini dan tentu mengharapkan kita untuk terlibat di sana. Salah satunya atau beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk terlibat dalam misi keselamatan atau misi Allah ini adalah bahwa kita diberikan karunia keramah tamahan. Dalam Kejadian 18 ayat 1-13 cerita tentang bagaimana Abraham menyambut tamu-tamu asing yang melewati kediamannya. Maka ini pun juga cara bagaimana kita bisa untuk membagikan misi Allah kepada semua orang. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang ramah kepada setiap orang, karena ini pun dicontohkan dalam Alkitab melalui kehidupan Abraham. Untuk akhirnya melalui di sana kita lihat bahwa ada janji keselamatan melalui janji keturunan atau anak daripada Abraham yang akan menjadi cikal bakal bangsa besar, bangsa Israel perjanjian lama yang diberkati Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita terlibat dalam misi Allah ini? Membagikan misi Allah. Yang kedua adalah mengasihi. Kalau kita melihat dalam Kejadian 18 ayat 25, ketika Sodom dan Gomora direncanakan oleh Tuhan akan dibinasakan, Abraham mencoba membela orang benar di sana. Salah satu bentuk keterlibatan kita dalam membagikan misi Allah adalah bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membagikan misi Allah adalah kehidupan kita adalah satu kehidupan yang berdoa.
Dan dikatakan dalam pelajaran sahabat kita pada triluan ini adalah misi ini akan gagal, misi keselamatan ini akan tidak berhasil ketika kita kurang berdoa. Yang keempat, bagaimana kita terlibat dalam membagikan misi keselamatan ini adalah bagaimana kita harus tunduk atau menurut kepada Allah sendiri. Kita harus siap di dalam pelajaran sahabat ini. Beberapa pelajaran menunjukkan kepada kita bahwa kita diajak untuk keluar dari zona nyaman. Kita keluar dari satu keadaan yang membuat kita tidak menjalankan misi keselamatan. Karena dalam panggilan dari zona nyaman ini, keluar dari zona nyaman ini, di sana Allah menyatakan misinya kepada kita untuk menjangkau banyak orang. Seperti Abraham, dia harus keluar dari tanah Uz untuk boleh menjadi satu berkat, karena darinya akan ada satu bangsa besar di mana Allah akan menjalankan misi keselamatan. Saya pikir kita pun juga harus siap dalam kehidupan kita, keluar dari zona nyaman untuk menjalankan misi keselamatan. Garis besar yang keempat yang saya perhatikan dalam pelajaran sahabat kita ini adalah bagaimana ketika kita sebagai seorang manusia berdosa ini menjawab panggilan misi keselamatan ini, ternyata kita pun juga akan menghadapi kendala. Beberapa alasan menghindari misi keselamatan ini yang saya catat dalam pelajaran sahabat ini adalah, yang pertama adalah kita adalah manusia yang takut. Kalau kita melihat cerita tentang Yunus dalam Yunus 1 ayat 12, bahwa kita tahu dalam cerita Yunus ini, Yunus pun ketakutan ketika dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengabarkan berita pertobatan kepada mereka agar mereka tidak binasa. Seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Ada banyak ketakutan dalam kehidupan kita ketika kita menjalankan misi keselamatan ini. Dan kalau kita tidak mengalahkan ketakutan itu, seringkali itu akan menjadi penghalang, bahkan alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan misi keselamatan. Yang kedua, seringnya kita memiliki pandangan yang salah. Seringkali kita mengandalkan pandangan diri kita sendiri daripada mengandalkan pandangan daripada Tuhan. Kembali ke cerita Yunus, ketika Niniwe diselamatkan pun Yunus kecewa kepada Tuhan. Padahal kalau kita tahu bahwa sebenarnya yang membuat Niniwe bertobat bukanlah Yunus, tetapi Allah sendiri yang mengubahkan hati. Seringkali dalam kehidupan kita juga kita memiliki pandangan yang salah tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan. Sehingga kita merasakan ada ketidakadilan ataupun sesuatu yang mengganjal, kekecewaan dalam kehidupan kita. Sehingga itu pun akan merubah cara pandang kita dan kita berhenti menjalankan misi keselamatan. Yang ketiga adalah merasakan ketidaknyamanan. Ketika kita mengerjakan misi keselamatan ini, kita memerlukan pengorbanan. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan mundur daripada misi keselamatan sebagai saksi Tuhan yang setia ketika mereka tidak lagi menjadikan Allah sebagai prioritas. Mereka masih menjadikan hal lain sebagai prioritas dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun akhirnya mundur daripada misi keselamatan. Yang kedua adalah perlunya kerendahan hati dari setiap umat Tuhan dalam menjalankan misi keselamatan. Karena kita selalu mengingat bahwa pekerjaan ini adalah Allah yang merancang dan Allah yang akan membuatnya berhasil. Yang ketiga, kita akan merasakan satu konsep perubahan dalam pemikiran kita ketika kita bekerja dalam misi keselamatan, yaitu mengubah cara pandang kita untuk mengelola harta kita. Dalam pelajaran sahabat kita juga disinggung bagaimana harta yang kita miliki pun akan menjadi satu berkat bagi kita bila mana itu pun kita lakukan untuk mensukseskan misi keselamatan. Kita perlu mengorbankan harta kita untuk dengan rela, dengan sukacita memberikan itu untuk pelayanan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun itu diperlukan. Yang berikut pada pelajaran sahabat kita 1 triluan ini berbicara tentang motivasi kita dan persiapan kita untuk menjalankan misi ini. Yang pertama adalah kita bersyukur kita memiliki modal dalam pekerjaan ini atau misi keselamatan ini, yaitu kita memiliki kabar baik. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-12, ketika Yesus dibangkitkan atau bangkit dari kubur, satu kabar baik diteruskan kepada satu orang ke orang yang lain. Dan mereka bergembira oleh karena kabar ini adalah merupakan kabar baik yang menjadi informasi bagi banyak orang. Tentunya kita bersyukur bahwa kita di dalam kebenaran kita punya kabar baik yang dibagikan kepada banyak orang. Yang kedua, motivasi dan persiapan misi kita adalah bahwa kita memiliki dasar nubuatan. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-44, Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang pada saat itu bahwa dia akan menjelaskan tentang misi ini yang sudah dituliskan bahkan dari kitab-kitab
Taurat Musa, Injil, dan kitab Mazmur ataupun kitab nabi-nabi. Tentu ini adalah merupakan satu kekuatan bagi kita untuk terus menjalankan misi. Oleh sebab apapun yang Yesus lakukan dalam misi keselamatan ini, itu adalah berdasarkan nubuatan. Yang ketiga, mari kita memiliki motivasi dan persiapan dalam misi ini. Kita memohon curahan Roh Kudus. Kita bisa membaca dalam Kisah 1 ayat 12-26. Kita boleh saling menguatkan dan kita saling berdoa. Sebab Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita menyelesaikan misi keselamatan ini. Yang keempat, dalam motivasi dan persiapan misi kita adalah bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri sebenarnya. Mari kita bekerja juga melalui organisasi atau persekutuan gereja yang Tuhan dirikan di muka bumi ini. Dalam Kisah 2 ayat 41 dikatakan di sana, ketika pekerjaan itu terbentuk dalam persekutuan umat Tuhan, dalam jemaat-jemaat, maka banyak jiwa-jiwa dipertambahkan kepada umat Tuhan yang mula-mula. Pada bagian berikut pelajaran kelas sahabat kita tentang misi Allah dan misi saya ini, saya mencatat ada satu pelajaran yang penting juga untuk kita. Apa saja jenis misi Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah misi kepada sesama. Dalam Galatia 5:14 bahwa dikatakan di sana, dari seluruh hukum Taurat yang tercakup dalam seluruh hukum Taurat yang ada dalam Alkitab akan terangkum dalam satu firman, kasihilah sesamamu manusia. Artinya bahwa misi kepada sesama manusia adalah misi tentang kasih. Lalu kemudian pada bagian yang berikut adalah dalam satu kutipan membina keluarga bahagia dalam halaman 31 bahwa kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah dan itu adalah merupakan dasar tabiat umat Allah. Jadi kalau kita mau mengerjakan misi kepada sesama, kasih adalah merupakan dasar yang paling penting. Yang kedua, misi Allah bagi manusia adalah misi kepada yang membutuhkan. Apa ini? Metode Kristus menyatakan di sana bahwa ketika misi Allah datang kepada orang-orang tertentu, maka di sana metode Kristuslah yang paling penting kita harus contoh. Di mana Kristus adalah pribadi yang bergaul, bersimpati, melayani, memenangkan kepercayaan mereka, dan memanggil mereka untuk mengikut Dia. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pada dua bagian terakhir pelajaran sahabat kita triwulan ini berbicara tentang juga misi-misi khusus yang Allah lakukan dalam kehidupan manusia. Ada beberapa contoh nama tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Nebukadnezar dalam Daniel 4 ayat yang ke-37, di mana Allah melembutkan hati Nebukadnezar dan mengajak dia untuk meninggalkan kesombongannya. Misi khusus yang lain juga terdapat dari sosok tokoh Naaman yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 17-19. Bahwa dalam kehidupan Naaman Allah menuntun orang yang baru ini, yang baru bertobat ini, dan Allah punya satu saat yang tepat untuk mengadakan pembaruan dalam hatinya. Juga Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat yang 1-12 bahwa Allah menuntun keyakinan seseorang untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Bahkan juga dalam pelajaran sahabat kita ini dikatakan juga ada beberapa contoh misi, dikatakan di sana misi kepada mereka yang belum terjangkau. Contohnya Paulus dalam Kisah 17 menjangkau kota-kota, tempat-tempat yang tadinya adalah penyembah-penyembah berhala dan mengajak mereka untuk mengenal kebenaran melalui Yesus. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat 21 ketika dia mengarahkan langkah kakinya ke kota Tirus dan Sidon, menandakan bahwa Yesus pun ingin menjangkau keluar dari Yerusalem dan Yudea untuk mengenalkan misi keselamatan. Dan yang menarik dalam pelajaran sahabat kita juga diceritakan tentang Esther. Dalam Esther 2 ayat yang ke-8 bagaimana Esther melakukan sebuah penyelamatan di negara asing. Pada bagian akhir dari pelajaran sahabat kita triwulan ini, satu judul yang menarik di sana adalah akhir dari misi Allah. Tentunya ini adalah merupakan hasil dari pekerjaan misi Allah atau misi keselamatan ini. Kalau kita melihat dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7, misi Allah ini hasilnya adalah bahwa kita harus mengingatkan bahwa Allah akan datang kembali, Yesus akan datang kembali, dan dunia ini akan binasa. Artinya bahwa mengakhiri misi Allah adalah dalam satu kesadaran bahwa kita akan datang kepada banyak orang mengingatkan mereka bahwa Yesus akan datang kembali dan dunia ini akan binasa.
Oleh sebab itu kita perlu mengarahkan mereka, menaruh keselamatan atau pengharapan mereka hanya kepada Yesus. Yang kedua, yang terakhir dalam tujuan atau hasil daripada misi keselamatan adalah Wahyu 14. Ini adalah merupakan inti dan jantung dari pekabaran misi keselamatan. Kalau kita melihat ayat yang ke-6, di sana pekabaran 3 malaikat mengingatkan kita akan Injil yang kekal. Ayat yang ke-8, di sana mengingatkan kepada kita bahwa semua kepalsuan atau Babel, kesesatan, itu akan berakhir. Sehingga manusia harus sadar dan meninggalkan kepalsuan maupun kesesatan ini. Bahkan juga ayat yang ke-12 dikatakan di sana bahwa diperlukan ketekunan orang kudus, penurutan perintah Yesus dan iman kepada Yesus. Ini adalah merupakan hasil akhir dari misi keselamatan yang Allah harapkan dari kita semua. Demikianlah apa yang saya boleh sampaikan pada saat ini, pada garis besar pelajaran kelas sahabat kita 1 triluan ini, dengan judul Misi Allah, Misi Saya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya dan kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang melakukan misi Allah, misi keselamatan ini. Dan melalui kehidupan kita pun banyak orang diselamatkan. Kita akan kembali berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan syukur terima kasih atas berkat-Mu. Kami semua telah menerima anugerah keselamatan dan kami melihat dalam pelajaran sekolah sahabat kami dalam 1 triluan ini mengajak kami untuk terlibat dalam misi keselamatan ini. Biarlah kami boleh menjawab panggilan misi keselamatan ini, pelayanan ini dengan baik. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan yang setia. Dan dimanapun kami berada, orang boleh mengenal kabar keselamatan melalui tutur kata perbuatan kami. Dan mereka pun akan dibawa kepada keselamatan melalui Yesus Kristus. Berkati seluruh pemirsa YouTube ini, agar kiranya mereka pun merasakan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, dan kehidupan mereka juga boleh melihat dan memandang kepada Yesus sebagai satu-satunya keselamatan dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan harapan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.